Diagnosis organisasi adalah menyusun rencana perubahan, mengumpulkan info, masalah-masalah, dan keberhasilan. Apabila dilakukan sendiri, kurang masukan dan kurang objektif daripada dilakukan oleh pakar atau konsultan. Sumber diagnosa diperoleh dari artikel atau buku-buku, dokumen, dan arsip, serta pengalaman operasi perusahaan. Diagnosis organisasi memandang sistem sebagai sistem yang terbuka yang terdiri atas yang pertama, diagnosis tingkat-tingkat organisasi. Yang kedua, diagnosis kelompok kerja atau departemen. Yang ketiga, diagnosis individu atau deskripsi jabatan. Dikarenakan organisasi adalah sistem yang terbuka, maka di luar suprasistem masih terdapat suprasistem lainnya. Tiap-tiap suprasistem mengambil input dari suprasistem lain, memproses dan mengelola dalam desain tertentu yang unik dan melepaskan output ke suprasistem lain lagi. Jadi, output suatu suprasistem dapat menjadi input suprasistem lain. Setiap diagnosis dilakukan terhadap seluruh tubuh dan bagian-bagiannya, yaitu inputnya, desainnya, dan outputnya. Disebut input komponen dikarenakan memiliki sifat sebagai masukan dari sistem. Desain mencerminkan rancangan bangun adalah yang memiliki sifat sebagai transformer input menjadi output. Sedangkan output cerminkan dari hasil-hasil atau keluaran. Organisasi utuh terdapat dari input komponen, desain komponen, dan output komponen. Keinginan pada model diagnosis. Model analitikal. Model analitikal yang dikenal pula dengan istilah model diferensiasi integrasi yang dikembangkan oleh Paul Lawrence dan Joe Lawrence menekankan pentingnya diagnosa analitikal yang tepat sebagai dasar untuk mewujudkan perubahan dalam organisasi. Model tersebut dikembangkan untuk mempelajari dan memahami permasalahan antara satuan kerja dengan melakukan secara teliti identifikasi wilayah permasalahan dalam organisasi yang bersangkutan seperti telah dimaklumi sebagai besar organisasi, bahkan organisasi besar yang terdiri dari satuan-satuan kerja seperti departemen, divisi, biro, bagian, dan lain sebagainya. Hal yang terpenting dalam model analitikal ini adalah satuan-satuan kerja yang ada harus integrasi agar berfungsi secara efektif tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Satuan kerja dapat dikaitkan dengan 4 karakteristik dari lingkungan organisasi, yaitu Stephen P. Robbins and Mary Coulter. Gnosis level kelompok kerja atau grup. Desain kelompok fokus pada kelompok yang lebih besar atau departemen yang berisi pekerjaan individu. Seperti desain organisasi, desain kelompok merupakan bagian penting dari konteks kerja. Kelompok tugas struktur, komposisi norma kerja, dan hubungan interpersonal dapat digunakan sebagai masukan untuk merancang pekerjaan. Mereka biasanya memiliki dampak yang lebih langsung pada pekerjaan daripada komponen yang lebih besar, desain organisasi. Sebagai contoh, kelompok struktur tugas dapat menentukan bagaimana pekerjaan masing-masing dikelompokkan bersama-sama. Seperti dalam kelompok membutuhkan koordinasi antar pekerjaan yang terdiri koleksi pekerjaan independen. Kelompok dapat mempengaruhi komposisi jenis orang yang tersedia untuk mengisi pekerjaan. Desain komponen tingkat kelompok yaitu yang pertama ada struktur tugas, yang kedua ada komposisi orang, yang ketiga ada norma kerja, yang keempat ada hubungan antar individu. Output komponen tingkat kelompok yang pertama bentuk organisasi, yang kedua bentuk kelompok karakteristik pribadi individu, menduduki pekerjaan meliputi umur, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan dan kemampuan. Semua ini dapat mempengaruhi kinerja serta bagaimana orang bereaksi terhadap desain kerja. Kebutuhan individu dan harapan juga dapat mempengaruhi tanggapan kerja karyawan. Dan individu
dalam pertumbuhan kebutuhan-kebutuhan untuk diri sendiri dan prestasi pribadi dapat menentukan beberapa banyak orang yang termotivasi dan puas dengan pekerjaan dengan tingkat otonomi yang tertinggi. Berbagai keterampilan dan umpan balik tentang hasil. Kumpulan dari materi ini, diagnosis organisasi adalah menyusun perubahan, mengumpulkan info, masalah-masalah, dan keberhasilan. Apabila dilakukan sendiri, kurang masukan dan kurang objektif daripada dilakukan oleh pakar atau konsultan. Sumber diagnosis diperoleh dari artikel atau buku-buku, dokumen, dan arsip, serta pengalaman operasi perusahaan. Desain kelompok fokus pada kelompok yang lebih besar atau departemen yang berisi pekerjaan individu. Seperti desain organisasi, desain kelompok merupakan bagian penting dari konteks kerja. Kelompok tugas struktur, komposisi norma kerja, dan hubungan interpersonal dapat digunakan sebagai masukan untuk merancang pekerjaan. Mereka biasanya memiliki dampak yang lebih langsung pada pekerjaan daripada komponen lebih besar desain organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata dalam penyebutan presentasi saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.